Kalau kita lihat di lingkungan kosmik kita, ada satu planet yang kayaknya sengaja deh melanggar semua aturan. Ini bukan sekedar planet biasa. Ini adalah sebuah teka-teki raksasa. Hari ini, kita akan coba bedah keanehan Uranus. Oke, jadi apa sih yang bikin planet ini aneh banget? Di antara semua planet di tata surya kita, Uranus itu benar-benar menonjol karena suatu alasan. Dan alasan itulah yang bakal ngebawa kita ke sebuah perjalanan kosmik yang nggak terduga. Yuk, kita mulai dari keanehan yang paling kelihatan, yang paling mendefinisikan planet ini, yaitu cara dia bergerak. Coba deh bayangin, sebagian besar planet di tata surya kita itu kan muternya tegak, kayak gasing yang lagi berputar. Tapi Uranus, wah dia beda sendiri. Dia justru berguling di orbitnya, persis kayak bola yang lagi mengelinding. Ini perbedaan yang fundamental banget. Dan ini dia angkanya, 97,77 derajat. Gila kan? Ini bukan cuma miring biasa, tapi benar-benar terguling. Jadi planet ini mengelilingi matahari dalam posisi yang hampir sepenuhnya rebahan. Biar kebayang se-ekstrim apa ini, coba kita bandingin sama bumi. Kemiringan sumbu planet kita itu kan sekitar 23,5 derajat. Dan itu yang menciptakan musim-musim yang kita kenal. Nah sekarang bayangin sebuah planet yang miringnya sampai 97,77 derajat. Musim di sana, wah, udah beda level sama sekali. Terus, kok bisa sih planet sampai terguling kayak gitu? Nah, teori yang paling kuat itu kedengarannya kayak adegan film fiksi ilmiah. Katanya, miliaran tahun yang lalu, sebuah objek seukuran bumi nabrak Uranus dengan kekuatan dahsyat dan bikin planet ini terlempar miring selamanya. Kemiringan yang super ekstrim ini bukan cuma keanehan kosmik biasa. Ini menciptakan konsekuensi yang luar biasa buat planet ini, terutama musimnya yang panjang dan aneh banget. 1 tahun di Uranus itu lama banget, setara dengan 84 tahun di bumi. Dan karena posisinya yang rebahan itu, perjalanan ini menciptakan siklus musim yang luar biasa ekstrim. Jadi selama 21 tahun, matahari akan nyorot langsung ke kutub utaranya. Terus waktu equinox, mataharinya ada di atas ekuator. Nah, abis itu gantian kutub selatannya yang disinari selama 21 tahun. Ini siklus 84 tahun yang susah banget kita bayangin. Jadi intinya gini, bayangin kamu tinggal di salah satu kutubnya Uranus. Kamu bakal ngalamin 42 tahun cahaya matahari nonstop, yang kemudian diikuti oleh 42 tahun kegelapan total. Siang yang berlangsung seumur hidup, terus malam yang juga seumur hidup. Kebayang nggak? Oke, selain miring dan musimnya yang aneh, ada lagi nih misteri besarnya. Suhu Uranus yang dingin banget, bahkan lebih dingin dari yang seharusnya. Nah, ini nih yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Neptunus kan lebih jauh dari matahari. Jadi, logikanya harusnya dia yang lebih dingin, ya kan? Tapi kenyataannya, justru Uranuslah planet terdingin di tata surya, dengan suhu bisa anjlok sampai minus 224 derajat Celcius. Ini benar-benar kebalik sama logika. Kenapa bisa gitu ya? Ternyata beda sama raksasa gas lain kayak Jupiter dan Saturnus yang punya semacam mesin pemanas internal yang kuat di intinya, Uranus ini hampir nggak ngeluarin panas internal sama sekali. Makanya dia jadi bola es raksasa yang membeku. Misteri soal suhu dingin ini ngebawa kita lebih dalam lagi ke inti planetnya sendiri, yang ternyata juga nggak biasa sama sekali. Jadi, Uranus itu sebetulnya bukan raksasa gas kayak Jupiter. Dia itu raksasa es. Tapi jangan salah ya, es di sini bukan berarti es batu. Istilah ini mengacu pada komposisi kimianya, yaitu material kayak air, metana, dan amonia yang ada dalam bentuk cairan panas dan super padat di dalam sana. Keanehannya lanjut lagi ke medan magnetnya. Kalau di bumi kan, medan magnet kita lumayan rapi, sejajar sama kutub rotasi kita. Nah, di Uranus, wah kacau balau. Medan magnetnya itu miring 59 derajat, dan pusatnya itu bahkan nggak ada di tengah-tengah planetnya. Ini menciptakan medan magnet yang nggak stabil dan berantakan. Dan gara-gara rotasi miring dan medan magnet yang aneh ini, ekor magnetosfernya, jejak magnetik yang ditinggalkannya di angkasa, muter-muter di belakangnya kayak pembuka tutup botol. Serius, ini salah satu struktur paling aneh yang pernah ada di tata surya. Keanehan Uranus itu nggak cuma di planetnya aja loh. Sistem cincin dan bulannya juga punya sentuhan yang unik. Uranus itu punya 13 cincin, tapi mereka tipis-tipis dan terbuat dari partikel yang gelap banget, jadi susah buat dilihat.
dia juga punya 27 bulan yang kita tahu yang membentuk sistem mini yang mengorbit raksasa es yang lagi rebahan ini. Titania, Oberon, Umbriel, Ariel, Miranda. Nah, ini nama-nama 5 bulan utamanya. Mungkin kedengeran familiar nggak buat sebagian dari kamu? Dan ini dia keunikan terakhirnya. Beda sama hampir semua objek lain di tata surya yang namanya dari dewa-dewi mitologi, bulan-bulannya Uranus itu namanya diambil dari karakter-karakter di karyanya William Shakespeare dan Alexander Pope. Sebuah sentuhan sastra yang unik untuk planet yang paling aneh. Jadi kalau kita kumpulin semua ya, kemiringan ekstrim, musim yang gila, suhu super dingin, dan inti yang goyah, kesimpulannya satu, Uranus ini benar-benar sebuah misteri planet yang masih jauh dari kata terpecahkan. Coba pikirin deh, sepanjang sejarah manusia menjelajahi angkasa, planet raksasa yang penuh teka-teki ini cuma pernah dikunjungi 1 kali. Dan kunjungan satu-satunya itu terjadi di tahun 1986. Udah lama banget kan? Itu waktu wahana antariksa Voyager 2 cuma lewat sebentar. Semua foto close up dan data yang kita punya itu asalnya dari satu pertemuan singkat puluhan tahun yang lalu. Uranus itu pinter banget nyimpen rahasianya. Kemiringannya yang ekstrim, suhunya yang beku, medan magnetnya yang kacau, semuanya adalah teka-teki yang nunggu buat dipecahin. Jadi pertanyaannya adalah, kira-kira apa lagi ya yang tersembunyi di sana, yang menunggu kita temukan kalau suatu saat nanti kita akhirnya bisa kembali?